Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Energi Kendaraan Listrik. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Rashid Nianto bersama Fairuz Ahmad Naufal akan memaparkan presentasi ketiga dari tugas besar kami mengenai e-trike. Berikut adalah outline pembahasannya. Yang pertama ada gambaran umum terlebih dahulu. Kita tahu bahwa e-trike ITB adalah kendaraan listrik roda 3 hasil inovasi dari ITB yang dirancang untuk mendukung mobilitas perkotaan yang ramah lingkungan. Kendaraan ini dikembangkan oleh NCSTT, yaitu National Center for Sustainable Transportation Technology dari ITB, dan diproduksi melalui kolaborasi antara PT Reka Cipta Inovasi ITB dan PT Allied Harvest Indonesia. e-trike ITB dirancang sebagai kendaraan multifungsi yang dapat digunakan untuk transportasi wisata, angkutan umum pribadi, distribusi barang, dan pengangkutan sampah. Tentunya juga, e-trike ITB menawarkan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan dengan emisi karbon yang rendah dan biaya operasional yang lebih hemat dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Berikut adalah spesifikasi umum dari e-trike yang dirancang oleh ITB yang memiliki baterai pack berupa baterai lithium 5000 Wh, operasi voltage-nya 72 volt dengan maksimal tegangannya 86,4 volt dan electric motor rated-nya 5000 watt. Selanjutnya di kondisi aktual. Oke, terima kasih, Farhan. Kita masuk ke dokumentasi aktual e-trike. Jadi kurang lebih ini adalah gambaran secara umumnya, bahwasannya ini e-trike itu berlokasi di lantai 1 Labtech 6. Nah, di sini pengisian chargingnya menggunakan Manicast Type 2. Dan untuk interiornya bisa terlihat pada gambar. Di situ ada dashboard atau digital display instrumen. Jadi ini isinya tentang speedometer dan state of charge battery. Lalu ini masuk ke HMI Battery Management System. Jadi HMI-nya ini terkoneksi ke local host. Sini bisa dilihat dari local host ini masuk ke HMI di laptop. Jadi kita bisa mengambil beberapa data seperti battery status, state of charge, lalu beberapa state of charge tiap sel, dan bisa dilihat dari temperature, lalu minimal maksimum tegangan tiap baterai selnya dan raratanya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian modul baterai e-trike. Jadi kurang lebih ini susunannya. Jadi casingnya terbuat dari steel. Nah, ini dibuat modular. Jadi idenya tuh agar memudahkan dari untuk development. Nah, untuk secara keseluruhan ini tampak di sebelah kanan ini casing modul e-trike-nya yang sudah integrasikan secara keseluruhan. Ini cuma dibuka casing atas sama samping. Selanjutnya masuk ke bagian beberapa komponen di baterai pack, khususnya di BMS ini. Jadi pertama dia ada modul pusat, lalu ada modul lokal BMS, battery shield, dan battery board. Jadi ini modul pusat itu dia mengintegrasikan beberapa modul lokal BMS. Nah, nanti modul lokal BMS ini dia mengambil data di battery shield. Jadi battery shield ini terkoneksi sama battery cell monitoring sama temperature juga. Jadi tegangan, temperatur ditarik. Nah, nanti untuk arusnya dia ada shunt resistor, cuman di sini nggak terlihat. Terus ada battery board, ini tempat penyimpanan baterai sel. Selanjutnya masuk ke perumusan dan batasan masalah. Jadi rumusan masalah dari e-trike ini, jadi e-trike ini sudah lama tidak digunakan, yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan.
Lalu baterai modul dari e-track ini sudah terpisah, jadi kendaraannya ada di lantai 1 Labtech 6, sedangkan baterai modulnya tuh ada di Lab ME. Nah, untuk baterai modul ini ternyata ada permasalahan karena dia tidak fit dengan ruang penyimpanan energi listriknya. Jadi, untuk mencari solusi permasalahan tersebut, uji cobanya sebelumnya menggunakan bagasi belakang untuk menguji si e-track-nya. Hal tersebut didapatkan dari Kak Randy. Nah, jadi pada penelitian kali ini kita akan fokus di modul baterai lithium ionnya. Nah, seperti di gambaran sebelah kanan ini baterai modulnya terletak di Labtech 6. Nah, untuk modul baterai lithium ini secara keseluruhan ada 480 sel baterai dengan konfigurasi 24 paralel dan 20 seri. Nah, tetapi untuk pengujian kita hanya menggunakan 50 sel saja atau dengan konfigurasi 10 seri 5 paralel. Masuk ke bagian pengujian. Nah, di sini kami berencana menggunakan 4 pengujian ya. Tapi ternyata setelah dalam prosesnya kita menghadapi beberapa permasalahan di alat sebenarnya. Nah, jadi untuk pengujian 1 sampai 2 ini tidak ada permasalahan secara berarti lah. Nah, ini yang permasalahannya itu di poin ketiga. BMS kabel sama konektornya itu terkendala dengan maksimum current-nya atau arus. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan 2C. Jadi kita menginisiasi dengan 1,3 C di sini. Jadi perbedaannya di situ saja. Terus di poin keempat ini kita tidak bisa lakukan karena ternyata backup precision ini tidak bisa menggunakan fitur discharge dan charge atau pengosongan dan pengisian secara simultan atau tanpa delay ya. Jadi di sini kita pengujian 4 ini kita hilangkan dan pengujian 3 ini dimodifikasi maksimal arusnya 1,3 C saja. Oke. Kurang lebih itu bagian pengujiannya. Selanjutnya saya bisa dilanjut oleh saudara Farhan. Oke, baik. Selanjutnya adalah progres pengerjaan. Yang pertama, karena tugas besar kali ini terkait pengujian dan EMSA dari kendaraan listrik e-track ITB, mulai dari yang EMSA terlebih dahulu. Apa itu EMSA? EMSA merupakan e-mobility system arsitektur yang merupakan model mencakup perancangan harmonis, arsitektur referensi fungsional, alokasi komponen sistem, serta pemetaan standar data dan protokol komunikasi. Nah, model EMSA tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan teknis, tapi juga sebagai pendekatan sistemik untuk menganalisis hubungan antar subsistem dalam kendaraan listrik, termasuk dalam konteks penelitian kali ini adalah e-track ITB. Dan kalau dilihat pada gambar di layar ini, EMSA sendiri terbagi menjadi ada domain dan zona berdasarkan fungsinya. Ada domain, ada zona, dan juga ada layer interoperabilitas. Untuk zona ada market, perusahaan, operasi, stasiun, field atau lapang, dan proses. Untuk domain ada konversi energi, transfer energi, kendaraan listrik, dan pengguna kendaraan listrik. Untuk interoperabilitas layernya ada komunikasi, komponen informasi, fungsi, dan bisnis. Di mana untuk domain fokusnya itu aliran energi listriknya. Untuk zona, dia itu menunjukkan hierarki atau tingkatan dalam manajemen kendaraan listriknya atau e-mobility-nya. Dan untuk interoperabilitas layernya itu sebagai jaringan untuk bertukar informasi. Nah, jadi ini komponen yang ada di dalam e-track ITB-nya ada modul lokal yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada modul pusat 3, ada balancer, baterai pack, modul baterai, dan papan modul sel. Ini untuk arsitektur penggerak
kendaraan listrik dari e-trike ITB yang nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya pada gambar EMSA-nya. Nah, yang pertama itu ada EMSA untuk layer komponen dari e-trike ITB. Jadi dari grid PLN akan masuk ke pengisian stasiun pengisian kendaraan listrik yang dimana untuk e-trike ITB ini menggunakan charger tipe Mennekes tipe 2. Setelah itu colokan yang akan masuk ke board charger dari e-trike lalu akan mengalir ke power distribution unitnya. Maaf, ke power distribution unit lalu ke baterai modul. Dari baterai modul sebagai penyimpanan energi listrik, baterai modul akan kembali feedback panahnya bolak-balik ke power distribution unit. Lalu dari power distribution unit akan mengalihkan listrik ke inverter, motor, roda, dan dari inverter, motor, roda tentunya dia akan diukur ya besarannya, ada sensor arus, ada kecepatan, dan untuk baterai modul sebagai penyimpanan energi, sebagai penjaga thermalnya agar dia berada di suhu optimal, maka ada kipas pendingin di situ. Dan yang tadi sudah dikatakan, baterai modul ini terdiri dari papan baterai ya, ada 20 papan baterai secara totalnya. Nah, untuk pengguna kendaraan listrik sendiri, sebentar. Oh ya, tadi lupa. Oh ya, jadi untuk pengguna kendaraan listriknya sendiri, di bagian proses ini, pengguna akan merasakan ada namanya throttle sebagai yang mengatur alat yang mengatur kecepatan e-trike-nya, ada brake untuk ngerem, ada aux untuk audio di dalam e-trike-nya, sekaligus wiper ya untuk kalau hujan di kacanya, dan dashboard sebagai visualisasi persentase baterai dari e-trike dan kecepatan kilometer per jamnya dari e-trike saat berkendara. Jadi itu untuk prosesnya. Lalu untuk ke bagian field, di bagian electric vehicle ini tadi ada papan baterai, kipas pendingin, sensor, lalu ada inverter, ada aktuator inverter, sensornya. Dari station ada modul lokal BMS, ada modul arus, yang dimana modul lokal BMS ini yang tadi sudah dikatakan Kak Virus untuk mengukur tegangan dan temperatur dari papan baterai, ya, dan juga sebagai pengatur kipas pendingin ini. Untuk modul arus, dia akan menyambung ke inverter dari e-trike. Ke operation ada modul control, dari modul lokal BMS ini dia terpusat lagi menuju satu titik yaitu modul pusat BMS, dan ada modul IVC. IVC ini untuk dashboard ya. Jadi dari besaran listrik yang sudah didapatkan dari modul lokal BMS tentunya akan diproses gitu ya, menyambung ke modul IVC ini sehingga visualisasi dari besaran fisikanya tadi kilometer per jam dan persentase baterai dari truknya akan muncul di dashboard sehingga pengguna bisa melihat. Tentunya juga ada HMI operasional dan juga HMI enterprise. Dan semua datanya itu akan tersambung ke cloud. Jadi bedanya HMI operasional dan enterprise ini, jadi enterprise ini HMI yang secara lebih lengkap yang hanya bisa dilihat oleh yang merancang e-trike-nya, dalam hal ini berarti ITB dalam hal ini berarti ITB, ya untuk operasional oleh user. Nah, jadi ini untuk layer komponen dari EMSA e-trike ITB. Berikutnya apabila digabungkan dengan layer komponen dan komunikasi, jadi dari papan baterai itu ke modul lokal BMS akan terkomunikasi dengan sistem one wire. Kipas pendingin ke modul lokal BMS dengan PWM, lalu juga ada sensor arus ke modul lokal arus itu integrated circuit. Ya, untuk sensor kecepatan, throttle, IED dengan CAN, Controller Area Network. Untuk dashboard dia DPI.
semua ini kalau untuk nyambung ke cloud-nya menggunakan TCP atau IP. Berikutnya untuk komponen dan informasi model data, tadi sebelumnya komunikasi, sekarang komponen dengan informasi model data. Untuk dari papan modul iTrack-nya itu akan ya berupa data one wire ya. Terus untuk kipas pendingin, karena tadi, oh ya belum jelaskan nanti di selanjutnya, karena sebenarnya kipas pendingin ini nanti dia akan panah itu bolak-balik, makanya ada rentang arus di sini sebagai kipas putaran RPM dari kipas pendinginnya itu sebenarnya tidak konstan gitu, bisa berubah-berubah. Makanya dia ada rentang arus. Lalu untuk sensor kecepatan ke modul kontrol itu ada CAN bus data model. Begitu dari modul lokal BMS juga, modul IVC ke modul pusatnya pakai CAN bus, dan dari modul pusat BMS ke cloud menggunakan JSON. Nah, ini untuk informasi bisnisnya, jadi untuk papan baterai itu ke modul pusat BMS itu dia hanya satu arah. Ya, karena kita hanya ingin menerima, BMS hanya sebagai penerima saja ya, dari informasi dari tegangan dan suhu dari papan baterainya. Untuk kecepatan kipas, yang karena baterainya ini suhunya itu kadang tinggi, kadang tidak, jadi berubah-berubah. Tentunya untuk efisiensi energi, supaya kipas pendingin ini tidak terlalu banyak makan energi, maka ini bolak-balik gitu, modul pusat BMS. Yang mana tergantung data dari suhu papan baterainya. Nah, kalau dilihat dia bolak-balik panahnya. Lalu untuk sensor arus sama, dia hanya satu arah. Sensor kecepatan, ya karena modul kontrol ini nyambung ke throttle ya, jadi user itu bisa umpan balik kecepatan yang diinginkan sesuai penarikan dan dorongan saat dia memegang throttle-nya. Modul pusat BMS ke cloud dan modul IVC ke modul pusat BMS itu akan ada informasi tegangan, arus, suhu, SOC, status warning, dan timestamp-nya. Untuk komponen dan bisnis, jadi yang dikotakan ini merupakan peningkatan kinerja kendaraan listriknya. Dan kalau yang bagian ini, dia adalah digital twin kendaraan listrik, pemantauan kondisi sistem kendaraan listriknya. Jadi ini lebih ke arah untuk visualisasi apa yang terjadi pada komponen ya, pada komponen yang mempengaruhi kinerja kendaraan listrik yang yang mana sebenarnya dipengaruhinya oleh ya yang di bagian ini. Dan ini kalau kita gabungkan semuanya dari keseluruhan ya, mulai dari bisnis, informasi model data, komunikasi, dan komponen. Akan bentuknya seperti ini. Boleh selanjutnya Kak Virus. Ya, kita masuk ke bagian pengujian baterai modul atau baterai pack-nya di sini karena dia sudah terintegrasi dengan BMS. Jadi di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Pertama dari baterai pack-nya tersendiri. Jadi sudah terintegrasi dengan battery management system. Nah, ini battery management systemnya ini kita ambil data juga. Kita bisa ambil data tegangan tiap seri baterainya, lalu arus pack dan temperature. Di sini kita ambil tiga-tiganya. Nah, nanti dia menggunakan komunikasi UART ke laptopnya menggunakan STDI. Nah, jadi laptop ini dia ada UI untuk BMS-nya juga, tapi via serial monitor. Nah, ditambah lagi, karena kita menggunakan programmable power supply sama electronic load, jadi nanti ada interface juga dari mesin-mesin pengujiannya. Jadi nanti electronic load ini untuk melakukan pengosongan baterai pack-nya, sedangkan programmable power supply ini untuk pengujian pengisian baterai. Next. Nah, di sini pertama-tama kita mengecek dulu kondisi baterai pack-nya sebelum dilakukan grading dan sorting. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kiri, bahwasanya ternyata ada gap OCV karena ini kondisinya ketika rest atau
tidak terjadi apapun pengisian atau pengosongan. Yang kita bisa asumsikan ini sebagai open circuit voltage di setiap seri baterai. Nah, di sini ada gap kurang lebih 323 mV. Ini untuk ukuran BMS yang kita pakai cukup tinggi karena BMS kita ini memiliki ketidakpastian galatnya itu standar deviasinya itu kurang lebih 15 mV maksimalnya. Nah, sini sebenarnya kita bisa kejar. Nah, jadi pertama-tama kita melakukan dulu sorting dan grading di baterai selnya, tiap selnya. Nah, setelah kita lakukan, ternyata delta OCP-nya menurun kurang lebih sampai 5 kalinya. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari sini, sorting dan gradingnya cukup sukses karena bisa mengurangi gap OCV. Nah, ini tujuannya buat apa? Karena kita ingin melihat kondisi SOC secara menyeluruh, sedangkan gap ini tuh akan membatasi ketika pengosongan. Karena BMS ini melihat ketika pengosongan itu melihat dari tegangan yang paling rendah. Jadi kita usahakan bahwasanya delta OCV atau delta terminal voltage-nya itu sama rata agar kita bisa mengeluarkan SOC yang aktualnya gitu. Kurang lebih targetnya itu seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa kondisi lagi ternyata setelah melakukan pengosongan delta OCV-nya kembali lagi seperti semula jadi 325 mV. Nah, ini permasalahannya karena BMS yang kita gunakan menggunakan cell balancing ketika mode charging atau pengisian. Jadi ketika pengosongan, sistem ini tidak mengaktifkan cell balancing. Ditambah lagi, cell balancing ini menggunakan disipatif, jadi tidak ada efisiensi atau perpindahan energi dari satu seri baterai modulnya ke seri yang lain. Walaupun begitu, nah setelah melakukan pengosongan beberapa kali, ternyata bisa dilihat dari 5 ampere, 20 ampere juga gap-nya masih jauh, cuma di sini di 20 ampere ini dia gap-nya menurun ya ke 247. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya, next. Nah, jadi di sela-sela pengosongan tadi dilakukan pengisian. Nah, kenapa tadi pengisian yang 20 ampere itu gap-nya makin menurun? Karena di sela-selanya terdapat pengisian. Nah, pengisian ini cell balancing-nya aktif. Maka ketika pengosongan 20 ampere yang dilakukan pada tahapan terakhir ini, dia ada eliminasi gap-nya dari cell balancing ini. Jadi lama-kelamaan kan gap-nya itu menurun. Nah, bisa dilihat, ini kan sebelah kiri ini pengisian pertama ya, setelah pengosongan. Nah, di sini gap-nya langsung turun drastis sampai 42 mV. Bisa kurang lebih tadi awalnya 300 ke 400 kan gap-nya lumayan jauh ya. Ini karena tadi aktif cell balancing-nya. Nah, di sini setelah yang mau pengosongan terakhir, nah di sini gap-nya mulai turun lagi kurang lebih. Ini sebenarnya kalau bisa dilihat ya, arusnya kan ini lebih tinggi yang sebelah kanan. Nah, ini hipotesis awalnya tuh karena ketika arus tinggi itu apa sih? Dia akan mengisinya lebih cepat. Jadi waktu cell balancing yang aktifnya itu waktu yang waktu aktif cell balancing itu lebih pendek untuk 7,5 ampere. Jadi untuk mengejar sampai ke 42 mV itu dia nggak bisa karena 7,5 ampere kan untuk pengisiannya akan lebih cepat dibanding 5 ampere. Dan konsekuensinya sel balancing yang aktif ketika pengisian 5 ampere itu lebih lama dibanding 7,5 ampere itu. Makanya kenapa di 5 ampere ini delta OCV-nya lebih rendah dibanding 7,5. Nah, ini nanti jadi pengaruh ke pengujian kondisi aktual SOC-nya. Lanjut. Nah, kurang lebih ini nanti visualisasi pengambilan thermal-cam. Jadi kita menggunakan 3 sudut pandang, isometrik, tampak samping kiri dan tampak samping depan. Next. Nah, ini ada beberapa tampilan ya. Cuma kita akan highlight bahwasannya sebenarnya
dari 3 gambar ini yang paling besar itu di gambar yang tengah itu 54,4 derajat Celcius. Ini pengosongannya maksimal di 20 ampere bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya suhunya ini paling maksimal di 54,4, cuma kalau dari segi datasheet ini masih aman karena dari datasheet ini ketika pengosongan itu maksimal temperatur ambiennya itu di kisaran 60. Jadi ini masih aman kalau merujuk pada datasheet baterai silent. Oke, next. Nah, ini pengisian dengan arus 7,5 ampere bisa dilihat bahwasanya temperatur yang dihasilkan tidak begitu tinggi atau signifikan dari pengosongan 20 ampere karena jelas arusnya itu berbeda jauh ya. Di sini hanya rata-rata 30 dan maksimal itu di 32,6 di gambar sebelah kiri. Oke, next. Oke, masuk ke rencana selanjutnya. Kak, Udah ya? ya, Dulu? ditutup dulu Kak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.